Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, kita akan mendengarkan sembari menyimak bersama-sama bacaan daripada Ibu Pujiyanti di surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di bacaan ta'awudz di situ ada huruf hamzah, kemudian setelahnya ada huruf ain. Kedua huruf ini memiliki makhraj yang berbeda, ya. Untuk hamzah, makhrajnya adalah bagian aqsal halq, ya, bagian pangkal tenggorokan. Sedangkan ain bagian tengah tenggorokan atau wasatul halq. Jadi berbeda. A, a. Jadi harus kita bedakan. A'udzu billahi minasyaitonir. Kemudian pada huruf shin, untuk tafasyinya masih kurang, ya. Sebenarnya sudah terpenuhi, cuman menurut Ana kurang aja, karena di sana selain kita menyempurnakan sifat tafasyinya, di sana juga ada tanda tasydid, di mana harus ditekan, minasyaiton, jadi harus dikuatkan lagi, ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Di ayat pertama di situ ada huruf ya bertasydid. Tadi masih agak lama, ya, di tahannya. Qul ya ayyuha, tadi masih ayyu, masih berlebihan ini, ya, ketika membaca huruf ya bertasydid agak lama. Jadi langsung dinabur aja, ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budu. Kemudian huruf ain. Nah, jadi huruf ain ini memiliki sifat yang ketika dia sukun, sifat yang paling nampak pada ain ini adalah sifat bainiyah atau sifat tawassut, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari, di mana dalam baitnya dikatakan wa baina rikhwin wasyadidi lin umar, di antara rakhawah dan juga syiddah itu ada sifat bainiyah, yang dimana hurufnya terdiri dari atau terkumpul menjadi lafaz lin umar, ya, dimana itu penggalan dari setiap huruf hijaiyah. Lam, li, nun sukun, nun, ain juga, ya, lin, mim sama ro. Jadi ketika dia sukun maka jangan ditahan, tetapi dialirkan. Namun alirannya tidak sesempurna rokhawah karena dia memiliki sifat bainiyah, pertengahan, ya. A'budu ma ta'budun, yaitu itu, ya. Lanjut. Wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian di ayat ketiga, ya,
perlu diketahui bahwa ketika huruf nun sukun, di situ ada nun sukun ya, bertemu dengan huruf ta, maka dia dihukumi dengan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ikhfa artinya apa? Ikhfa artinya samar. Jadi ketika kita membunyikan nun sukun, bukan lagi dibaca jelas, tapi disamarkan. Jadi disamarkan ya, bukan dibaca jelas. Cara menyamarkannya seperti apa? Dijauhkan makhrajnya ya, antara nun dan ta. Jangan ditempelkan ke makhrajnya huruf ta atau nun, tapi dijauhkan. Wala antum abiduna ma a'bud afwan, abiduna ma a'bud. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Wala ana abidum ma abattum. Nah, pada ayat keempat ini lagi ainnya kurang jelas ya, hati-hati jangan lari, jangan sampai ke hamzah juga. Ana abidum ma abattum. Lanjut. Wala antum abiduna ma a'bud. Oke, kemudian ya masih ada beberapa huruf yang dimana di sana tidak boleh dihembuskan nafasnya, tapi malah dihembus. Ya, contohnya pada huruf ba sama dal. Jadi ini ya, setahu Ana itu dia ketika kita mengucapkan huruf ba sama dal itu, ketika ada kayak hembusan nafasnya itu ba da, itu ini ya identik dengan orang Jawa. Nah, jadi dialek ini kita harus tinggalkan semuanya. Jadi kita itu harus mengikuti dialeknya orang-orang Arab terdahulu. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan dialek diri kita sendiri, maksudnya daerah kita sendiri gitu ya. Jadi harus ditinggalkan. Abidu, bi du bukan bi du. Hati-hati jangan sampai berlebihan. Sering dia tidak memiliki sifat hamzah tapi jahat lawannya. Oke, lanjut. Ya masih ini ya, antumnya itu masih jelas izhar tadi. Seharusnya disamarkan lagi ainnya ya, tawassutnya sempurnakan. Lakum dinukum waliyadin. Iya, pada ayat terakhir ya di huruf dal itu masih jelas ya. Banyakin latihan. Semoga ke depan lebih baik lagi. Barakallahu fiik.